surah Al-Baqarah ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Dan milik Allah, walillahi, dan milik Allah al-masyriqu, arah timur, wal maghribu, dan barat. Fa aynama tuwallu, maka kemanapun kamu menghadap, fasamma, maka di sanalah wajhullahi, wajah Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala wasi'un alim, maha luas, alimun, dan maha mengetahui. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kekuasaannya, keluasan kekuasaan Allah. Sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang berusaha menghalang-halangi orang-orang beriman untuk beribadah di masjid atau Baitullah. Bahkan ada yang berusaha, bahkan bukan berusaha, ada yang merobohkan masjid-masjid Allah, sebagaimana dilakukan oleh baik itu Nebukadnezar maupun Raja Titus Romawi terhadap Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis zaman dahulu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang berperilaku demikian, dan mereka tidak pantas untuk masuk ke dalam rumah-rumah Allah kecuali dalam keadaan hina, dalam keadaan rendah. Lalu pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa bumi dan segala penjurunya, bahkan tidak ada punya alam semesta ini, tidak hanya bumi, bahwa alam semesta ini dan segala penjurunya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di jengkal manapun di alam ini, termasuk di bumi, di bagian manapun seseorang atau seorang hamba itu bisa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sholat. Jadi mau sholat di bagian manapun di bumi Allah itu, karena di situ adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika tidak mendapatkan masjid, jadi bukan menjadi alasan untuk tidak menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Islam ada statement pernyataan Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri misalnya, Rasulullah SAW bersabda, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam, bahwa bumi ini, semua bagian bumi ini adalah masjid, tempat kita dibolehkan untuk sujud, untuk melakukan sholat. Illa al-maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Nanti ada di hadis lain pengecualian-pengecualian yang lain. Tapi pada prinsipnya bumi ini Allah jadikan sebagai tempat yang suci, secara asli, asalnya suci, kecuali jelas di situ ada najis. Jadi bumi itu adalah suci jika tidak tercampur dengan najis dan bisa digunakan untuk sholat. Hal ini pula yang dipertegas oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah, ketika beliau bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya", bahwa ada 5 kekhususan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain sebelum beliau. Jadi u'titu khamsan, aku diberi 5 hal, lam yu'tahunna ahadun, yang belum diberikan kepada seorang pun minal anbiya qabli, dari kalangan para nabi sebelum aku.
Apa itu 5 hal itu? Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yang pertama, aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sepanjang sebulan perjalanan. Ini tidak kita bahas secara rinci, ya, mungkin di kajian lain. Ya. Yang kedua, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Yang kedua, dijadikan untukku bumi sebagai tempat sujud dan tempat yang suci. Wa ayyuma rajulin min ummati, maka siapapun dari umatku adrakat shalah, dia mendapatkan waktu salat, falisalli, maka salatlah. Tentu ketika tidak memungkinkan datang ke masjid yang dibangun khusus, bisa disolat di jengkal manapun. Jadi itu kemurahan syariat Islam terhadap umatnya yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Enggak. Kemudian wa uhillat li al-ghanaimu. Yang keempat, dihalalkan bagi Nabi itu ghanimah. Jadi Nabi halal untuk memakan ghanimah. Kemudian wa kana nabi yub'atsu ila qaumi khassa wa bu'istu ila nasi kafah. Yang kelima, yang terakhir adalah jika nabi-nabi terdahulu itu diutus untuk kaum tertentu, sedangkan Nabi Muhammad, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Wa u'titu syafa'ah, dan terakhir adalah nabi diberi hak untuk memberi syafaat kubra kelak. Itulah 5 hal keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di antara yang menjadi poin dari kajian kita adalah tentang sucinya tanah, sucinya bumi untuk digunakan tempat sujud atau tempat untuk salat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian tidak secara otomatis bahwa setiap tempat di muka bumi dapat kita jadikan tempat sholat. Tentu ada pengecualian, ada syarat-syarat tertentu. Jadi misalnya ketika sholat, itu di tempat itu tidak ada najis. Kalau jelas ada najis, tentu maka tidak sah sholat ketika berada di tanah yang najis. Dalam hadis lain juga diberikan batasan, juga ada pembatasan atau pengecualian di bagian bumi mana yang Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan salat. Sebagaimana hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW naha ayyusalla fi sab'ati mawatina. Nabi melarang kita salat di 7 tempat. Ada 7 tempat yang kita dilarang untuk salat. Fil mazbalah, 1 di tempat sampah. Wal majzara, di tempat untuk menyembelih hewan. Wal maqbarah, di kuburan. Tentu di kuburan bukan sholat jenazah. Jenazah di kuburan boleh. Wal waqari'atit tariq, di tengah jalan, tentu tengah jalan yang masih difungsikan. Jadi kalau jalan itu satu saat misalnya Jumatan masjidnya meluber, jalannya ditutup dan orang lain masih bisa melewati jalur lain, tidak masalah. Tapi kalau jalan itu tidak bisa, hanya satu-satunya tempat yang harus dilewati, tidak boleh. Kemudian wafil hammam, di kamar mandi. Wafi ma'atinil ibil, dan juga di tempat atau kandangnya unta. Wa fawqa dhahri baitillah, dan di atas Ka'bah. Sholat di atas Ka'bah tidak sah, tapi sholat di dalam Ka'bah itu sah. Jadi sholat itu kan menghadap Ka'bah. Ketika di atas, maka yang dihadapi bukan Ka'bah. Tapi kok di dalam Ka'bah masih yang dihadapi masih dinding Ka'bah. Itu mengapa sholat di atas Ka'bah tidak sah dalam fikih atau dalam syariat Islam. Jadi ini pengecualian dari bolehnya masjid untuk sholat. Jadi ada ketentuan umum, tentu semua ada ketentuan khusus, tidak otomatis.